Halo kawan-kawan. So, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang noun clause. Oke, noun clause ya. Nah, noun clause itu yaitu adalah clause yang berfungsi sebagai noun. Nah, berdasarkan namanya noun clause, maka fungsinya juga dia seperti halnya dengan noun. Oke. Nah, makanya dia digunakan di dalam kalimat itu sebagai objek, ya, objek of verb, objek of preposition maupun sebagai subjek. Nah, jadi ingat aja untuk penggunaan noun clause itu, dia posisinya bisa sebagai subjek, ya, bisa sebagai objek, baik objek of verb maupun objek of preposition. Berarti ketika dia sebagai objek of verb, jatuhnya nanti pas setelah verb. Oke. Dia jadi object of preposition, berarti jatuhnya setelah preposition. Contoh yang pertama, I know when he will arrive. Nah, di sini ada dua rangkaian. Oh iya, yang perlu diingat adalah prinsip dasar. Prinsip dasar yang pernah saya bagikan kemarin bahwa ketika terdapat dua rangkaian subjek verb, ya, dua verb dalam kalimat, maka kita butuh satu conjunction. Kalau misalnya ada tiga rangkaian subjek verb, berarti akan ada dua conjunction. Begitupun sebaliknya, ketika ada satu conjunction di dalam kalimat atau konektor di dalam kalimat, berarti akan ada dua verb atau dua clause, ya, dua rangkaian subjek verb. Ketika ada dua conjunction atau konektor, berarti akan ada tiga verb. Jadi prinsip dasarnya perlu diingat. Nah, contohnya di sini, I know when he will arrive. Nah, di sini when he will arrive merupakan clause, ya. Ada conjunction when, kemudian diikuti subject verb he will arrive. Nah, sehingga klausa ini dinamakan noun clause, ya. Noun clause sebab dia posisinya jatuhnya sebagai object of verb. Jadi jatuhnya setelah verb know. Oke, I know when he will arrive. Nah, kemudian ada di contoh yang kedua, I'm concerned about when he will arrive. Oke. Nah, di sini when he will arrive itu merupakan noun clause terdiri dari conjunction when dan subject verb he will arrive. Nah, ya, dia jatuhnya setelah preposisi about. Oke. Nah, kemudian yang ketiga merupakan contoh ketika noun clause-nya menempati posisi subjek. Oke, jadi berarti verb sentence-nya itu is, ya. Oke, kemudian when he will arrive merupakan subjek kalimatnya berupa noun clause. When he will arrive is not important. Oke. Kapan dia akan tiba itu tidak penting. Nah, jadi seperti itu untuk posisi dari noun clause, ya. Jadi sebagai objek of preposition dan sebagai subjek. Oke, nah kemudian untuk jenis konektornya, kayak noun clause konektor itu pada umumnya terdiri dari question word, ya. What, when, where, why, how, whatever, whenever. Oke. Kemudian ada whether, if, dan that. Oke. Whether, if, dan that. Oke, contoh. Jadi ini diingat-ingat. Oke, ya, untuk whether, if itu biasanya diartikan apakah, gitu. Apakah. Dia pembentukannya dari question yes no question. Diartikan apakah. Kalau that biasanya saya artikan bahwa di dalam non clause. Nah, tapi yang paling penting adalah posisinya itu sendiri. Itu tadi sebagai objek, objek of verb, objek of preposition, dan sebagai subjek. Oke, contoh tadi, ya. Oh ya, contohnya ini I know what you did. Oke, di sini ada subjek verb I know, kemudian diikuti konektor what dan subjek verb
Oke, you did. What you did berupa clause ya, yang merupakan noun clause. Oke, what you did. I know what you did. Oke. Jadi ini posisinya sebagai objek dari know. Kemudian ada juga noun clause as subject. Ini contohnya. What you did was wrong. Oke, apa yang kamu lakukan salah. Gitu. Oke, nah di sini noun clause-nya sebagai subjek terdiri dari what, nah, sebagai konektornya diikuti subjek verb, kemudian verb sentence-nya was ya, was wrong. Oke, what you did was wrong. Nah itu posisi sebagai subjek. Oke, baik kita ke slide selanjutnya. Contoh di sini ya. Jadi tadi ingat ya, bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Tuh. Blah 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 was late, caused many problem. Nah di sini ada dua verb nih, ada dua verb ya. Yang pertama itu ada ini was ya, dan ada caused. Oke. Nah, ingat prinsipnya tadi ya, ketika ada dua verb berarti butuh satu conjunction. Oke. Nah, berarti kita eliminasi aja yang tidak ada conjunction-nya. The driver, there, bisa jadi antara A dan D. Nah, kalau misalnya yang D, because was late cause many problem. Nah, ini kan because harusnya diikuti subjek. Subjek ya, subjek. Di sini juga masih butuh subjek. Oke, berarti ini tidak bisa. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. That he was late caused many problem, karena that ini merupakan noun clause connector ya, noun clause connector. That ini noun clause connector, ya noun clause connector. Oke, that he was late caused many problem. Jadi di sini noun clause-nya sebagai subjek. That he was late itu noun clause sebagai subjek ya. Kemudian verb-nya itu caused. Oke, caused many problem. Oke. Nah, contoh di sini nomor 1, when the season starts is determined by the weather. Nah, jadi verbnya ini ada conjunction ya, berarti ada dua verb. Nah, verbnya itu starts ya, subjeknya the season, kemudian ada is determined. Oke, di sini subjeknya berupa noun clause ya, subjeknya determined ini berupa noun clause. When the season starts. Oke, ini lengkap ya. Nomor 2 incorrect. Nah, kita lihat dulu kenapa incorrect. Nah, the manual how the device should be built. Nah, di sini ada conjunction ya, konektor how the device should be built. Ada konektor how, kemudian diikuti subjek verb device, subjek ya, should be built itu verbnya. Ini clause. Nah, ada satu konektor conjunction berarti butuh dua verb kan, butuhnya dua verb. Nah, sedangkan di sini cuma ada satu verb ya. Maksudnya di sini ada setelah manual ada kata apa ya, the manual the manual show, mungkin boleh the manual shows, menunjukkan bagaimana gitu ya. Nomor 1 salah, kurang verbnya. Yang nomor 2 kurang verbnya. Nomor 3, the schedule indicated if the teams will be playing the final games. Nah, ada di situ the schedule indicated subject verb ya. The schedule indicated subject verb, kemudian diikuti setelah indicated ada if, konektor if ya. If nah kita lihat apakah lengkap ini ada sorry.
Ada konektor if diikuti dengan the teams ya, if the teams would be playing. Oke. In the final game. Nah, di sini lengkap ada subjeknya the teams dan would be playing verbnya. Oke, nah ini if jatuhnya setelah indicated noun clause ya. Sebagai objek indicated. Nah, berarti ini schedule subject, the schedule subject indicated verb, kemudian objeknya berupa noun clause. Oke, dan noun clause-nya ini lengkap gitu ya. Noun clause-nya lengkap berarti correct. Jadi ya correct. Oke, kemudian nomor 4, he refused to enter a plea could not be determined by the layer. Oke, kita baca dulu, cari tuh verbnya atau apakah ada konektor gitu ya. Oke, kalau tidak ada konektor di sini kan kayaknya tidak ada konektor nih, berarti cuma butuh satu verb ya. Harusnya ada satu verb saja. Sedangkan di sini ada verbnya itu ada refuse ya, subjeknya he refuse gitu ya. He refuse, kemudian ada could not be determined ya, could not be determined. Ya, ada dua. Nah, mestinya ada satu conjunction atau konektor. Nah, mestinya di sini that he refused to enter ya. Noun clause-nya mestinya jadi subjek. Ada konektor that mungkin ya. Ya intinya kurang konektornya, mestinya dia punya konektor satu. Di incorrect. Oke. Nomor 5, talk about where we should go for lunch. Nah, talk about where, jadi ada konektor where ya, where. Ya, dia jatuhnya setelah preposisi about. Ini berarti noun clause ya, where ikuti subject verb, we should go for lunch. Ya, we should go. Untuk noun clause-nya ini lengkap. Noun clause-nya lengkap ya, conjunction, subject verb. Nah, cuma ini di main clause-nya ini langsung verb apa nih ya? Verb 2 kah? Verb 3 kah? Talk about, tidak ada apa namanya? Tidak ada, kurang subjeknya ya, tidak ada subjeknya. Nah, makanya di sini salah, incorrect ya. Incorrect. Oke. Oke, kalau ini tadi he refused to enter could not, like kurang konektor. Kalau yang kedua ini tadi dia apa namanya, missing subject ya, missing subject atau tidak terdapat subjek talk ya, missing subject. Nah, tidak terdapat subjek untuk main clause-nya. Oke, nah untuk nomor 6, 7, 8, 9, 10 nanti dikerjakan di kuis ya.